Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar pagar dalam bagan terdengar takbir sebagian. Maratan sanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa sayangi, beta lihat dari jauh. Rasa sayangi, ayah opak dina meja. Alhamdulillah kompak semua. Insya Allah masuk surga, kita semua bahagia. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana wa Rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Semoga kita bisa bersama kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berdirinya kami di sini bukan karena kita tidak dikasih kursi atau hanya untuk mencari sensasi, tapi kami di sini menjadi petugas pemateri pada kajian Jumat pagi ini yang berjudul beberapa nasihat untuk bertaubat. Ya, termaktub dalam kitab Kifayatul Atqiyah karangan Syekh Abu Bakar As-Sayyid Bakari Al-Maki bin Sayyid Muhammad Syaita Ad-Dimyati yang berbunyi, wa bihifzi aini wa lisani wa sairi arda jami'an fajhadan la tasalam. Yang terjemahnya, jagalah pandangan dan lisan dan seluruh bagian anggota tubuh, dan bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan. Baiklah, dalam syair yang telah disampaikan tersebut terdapat ada beberapa poin. Yang pertama adalah menjaga pandangan, yang kedua menjaga lisan, yang ketiga menjaga sebagian dari tubuh, dan keempat bersungguh-sungguh dan jangan bermalas-malasan. Untuk dalil dalam pandangan, menjaga pandangan, terdapat dalam surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qulil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika arkalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Mengutip kata Ghadul Basar dari Al-Quran surat ayat An-Nur 30, menurut Ismail bin Katsir, pandangan adalah pandangan adalah asal dari seluruh musibah yang menimpa manusia. Sebab dari pandangan akan melahirkan lintasan, dan dalam lintasan itu bentuk adalah benak yang mana akan melahirkan pikiran, dan dari pikiran itu akan melahirkan syahwat, sehingga dari syahwat akan timbullah keinginan,
yang pada akhirnya berwujud pada tindakan nyata. Sedangkan sekarang ini setiap kita berjalan atau dimanapun kita tidak sengaja melihat aurat, sehingga kita harus menjaga pandangan agar tidak mengundang syahwat. Iya, kita juga sebagai akhwat harus menjaga marwah kita ya. Harus menutup aurat, jangan memakai baju yang ketat supaya laki-laki juga tidak mendapat dosa dari kita ya. Nah, kita juga tidak boleh ya, kita juga harus menjaga pandangan ya dari hal-hal yang jelek. Apalagi sekarang tuh sosmed ya, banyak sekali kita bisa melihat gosip-gosip dalam sekejap mata tuh di berbagai kota ya, benar kayak gitu. Jadi dari itu kita harus menjaga pandangan. Kemudian yang kedua adalah menjaga lisan, yaitu hadisnya innal abda la yatakallamu bil kalimah yang zilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Ucapan yang baik menjadi tolak ukur seseorang telah beriman. Seseorang yang bisa menjaga lisannya dipastikan imannya baik. Sebaliknya, yang tidak bisa menjaga lisannya dipastikan bukan orang-orang yang beriman. Imannya masih lemah, mudah goyah dengan godaan syaitan. Kemudian mengucap satu kata aja dan perkataan itu dapat menguasai kita. Tapi jika kita belum berkata-kata, kita dapat menguasai perkataan tersebut, sehingga kita dapat mengeluarkan perkataan yang baik. Karena terpelesetnya lidah itu lebih berbahaya daripada terpelesetnya kaki. Kalau misalnya terpelesetnya kaki, kita masih bisa mengobatinya dengan cara dipijat. Tapi kalau misalnya udah terpelesetnya lidah, bisa menyakitkan hati seseorang. Sedangkan kalau udah hatinya seseorang sakit, maka akan susah untuk menyembuhkannya. Iya, seringkali ya kita sakit hati dengan lontaran kata-kata yang sepele, tapi sakitnya menusuk sampai hati sanubari, betul? Iya, maka dari itu kita sering ya sakit hati sama perkataan orang lain. Nah, itu kita jadikan cerminan ya. Kita juga jangan seperti itu terhadap orang lain. Yang selanjutnya ada menjaga sebagian dari anggota tubuh. Selain kita harus menjaga pandangan, selain kita harus menjaga lisan, kita juga harus menjaga telinga kita supaya tidak mendengarkan yang jelek-jelek. Tangan kita melakukan yang baik-baik, dan kaki kita jalankan untuk menuju kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Karena apa? Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Apakah kita rela sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah, dibandingkan dengan hewan, dengan anjing? Tidak kan? Nah, maka dari itu kita harus bisa menjaga kayak harus taat apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa menjauhi apa yang Allah larang. Untuk poin selanjutnya yaitu ada bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Mengutip dari Mahfudot, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanada matul akbar liman yatakasal. Bisa nggak? Mau bisa nggak? Mau. Ijhad wala taksal wala
taksal wala taksal wala takun ghafila fanada matul uqba liman yatakasal yang artinya bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Sesungguhnya penyesalan ada di terakhir. Maka kita harus bersungguh-sungguh setiap apa yang kita akan lakukan, dan bersungguh-sungguhnya itu dengan tanpa bermalas-malasan, karena sesuatu itu akan penyesalan di akhirnya. Jadi sebelum kita mendapatkan penyesalan, lebih baik kita bersungguh-sungguh untuk Ya, bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam melakukan hal kebaikan. Kita harus sungguh-sungguh ya. Kan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah. Iya, tuh tahu. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah, karena kami juga masih belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih kepada Divisi Anissa yang telah menyampaikan materi di KJP pagi ini. Baik, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silahkan untuk teman-teman semua yang ada di sini yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Divisi Anissa, dipersilakan untuk acungkan tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teh, mau nanya. Boleh. Oh ya, perkenalkan saya Pandu Satria dari Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris. Maaf teh, mau nanya, kan di surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6 teh berkata teh, Ya. dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Nah, jadi kan pertanyaan saya teh, apa hukumnya menggauli hamba sahaya yang belum kita nikahi? Sekian. Langsung dijawab ya. Boleh teh. Kan itu hamba sahaya tuh dibeli sama si pemiliknya. Nah, otomatis itu udah jadi miliknya. Jadi meskipun gak nikah juga, itu emang udah haknya si pemilik buat menggauli dia. Jadi hukumnya emang boleh. Terus sekarang juga kan gak ada hamba sahaya ya, udah dihapus. Jadi gak ada hamba sahaya sekarang. Kayak gitu. Mudah-mudahan terjawab. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailani dari IPK semester 1. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan jika seorang yang sudah bertaubat tapi dia malah mengulangi perbuatan dosanya kembali? Apa gimana? Ulang lagi. Apa yang dilakukan jika seorang yang sudah bertaubat tetapi dia malah mengulangi perbuatan dosanya kembali? Baik, langsung dijawab boleh. Namanya juga kita manusia ya,
al-insanu mahalul khata wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Jadi ketika kita mengulang-ulang misalkan taubat terus mengulangi lagi kesalahan, itu emang fitrahnya wanita, fitrahnya manusia gitu ya. Lupa dan salah, makanya kenapa Allah mempunyai sifat maha pengampun, lautan pengampunannya itu kan luas. Nah buat itu karena kita sebagai manusia itu sering lupa dan hilaf, maka sering melakukan kesalahan dan taubat, melakukan lagi kesalahan, taubat lagi. Tapi jangan gitu wae tapi ya. Soalnya pernah mendengar seorang muslim yang baik itu jangan sampai kita terjatuh ke dalam dua lubang yang sama, sehingga kita harus hati-hati. Makanya jadi kalau misalnya kita tahu itu salah, mending kita hindari gitu. Jadi diingat-ingat lagi apa aja yang dibolehkan, apa yang tidak. Makanya ada tadi beberapa nasihat untuk bertaubat. Jadi yang pertama ya kita harus menjaga dari pandangan dulu. Jadi yang dari kecil-kecil dulu gitu. Gimana? Masih enek ada udah puas belum? Semoga puas dengan jawabannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Banyak banget ya ternyata. Yang mana Teh Silva? Mau yang mana? Katanya Salwa tadi udah pertama ngacu. Oh ini. Nanti boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa. Saya dari Fakultas Komputer dari jurusan Sistem Informasi. Menurut Teteh, bagaimana pendapat Teteh jika ada orang yang bertaubat tapi melakukan maksiat lagi dengan sengaja dan sadar, lalu mengulanginya dosa itu? Apakah dituliskan dosa lamanya kembali atau bagaimana? Padahal dia melakukannya secara sadar. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang melakukan perbuatan dosa itu secara sadar, berarti pada hakikatnya dia belum bertobat tuh, karena dia secara sadar. Tapi kalau misalnya untuk dosa kan hanya Allah yang tahu. Jadi kemungkinan kalau untuk dosanya paling ya pasti tetap dicatat, tapi pas kebaikannya ya tetap juga. Jadi kebaikan sama dosa itu dicatat masing-masing dan akan dipertanggungjawabkannya masing-masing. Gimana, puas? Alhamdulillah. Itu katanya Ikhwan Teh. Baik nih, sekarang ke Ikhwannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Tamrin dari Garut, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Sebelumnya saya mau bertanya nih. Semisalkan kita berbuat dosa, nah pasti setiap kita berbuat dosa pasti kita dapat konsekuensinya. Semisal Allah melarang kita untuk meminum minuman keras, nah di situ kita mendapatkan konsekuensinya, bahwasannya di dalam hadis dalam Quran juga disebutkan bahwa siapapun yang minum minuman keras walau setetes itu salatnya tidak diterima selama 40 hari. Nah, bagaimana apabila ada seseorang yang meminum minuman keras? Nah, itu kan salatnya dibanned selama 40 hari. Nah, terus gimana tuh orang itu sebelum 40 hari dia sudah bertaubat dengan secara nasuha lah gitu. Taubat nasuha dengan benar-benar. Apakah salatnya masih terbanned selama 40 hari apa gimana? Baik, terima kasih pertanyaannya.
Mau langsung dijawab ya? Kan itu mah dosa ya, dosanya tuh kan kalau misalkan dosa mah dipertanggungjawabkan itu di akhirat ya, antara dituliskan sama enggaknya. Yang 40 hari sholat tetapi dia sebelum 40 hari udah tobatan nasuha, itu Kalau misalnya secara logika kan berarti tidak belum termasuk kan. Tapi kalau misalnya secara dia udah bertobat, pasti udah ada pahala dari taubatnya sendiri gitu. Tapi kalau sholatnya karena dia itu kan konsekuensinya hukumannya, berarti hukumannya itu yang tetap 40 harinya tidak termasuk sholatnya gitu. Tapi kalau menurut aku mah ya, insya Allah mungkin ya sama Allah teh diampuni. Soalnya kan yang paling besar dosanya itu kan syirik kepada Allah ya. Jadi kalau misalkan itu mah insya Allah merenannya iya, soalnya kan kata apa ya, dalam kalimat astagfirullahaladzim itu teh udah menghapus dosa-dosa kita gitu ya, otomatis yang apalagi dia taubatannya taubat nasuha kan. Mudah-mudahan mah ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf bila jawabannya kurang gitu ya, tidak memuaskan. Karena ya kita juga masih belajar. Baik, terima kasih kepada Teh Silva sama Teh Imas yang udah menjawab pertanyaannya. Masih ada yang ingin ditanyakan buat teman-teman semuanya? Teh Silva ternyata masih banyak yang mau bertanya, gimana? Teh Silva mau yang mana nih? Mau Ikhwan atau Ahwat? Ahwat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Sulaiman dari Teknologi Pangan. Kak, gimana hukumnya? Hukumnya kita niat membaiki diri tapi susah kan tidak baik. Itu tuh dosa apa? Gimana? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya kita masih ragu, jadi belum bisa menentukan. Tapi kalau misalnya ada yang udah niat istiqomah, berarti itu kan bagus ya, udah niat pengen berubah. Tapi untuk istiqomah emang susah. Jadi paling ya kita harus mencari teman untuk membantu kita yang lain untuk kita menjadi lebih baik gitu. Kalau misalnya yang melakukan kesalahan ya udah pasti dosa kan. Iya, saking baiknya Allah ya, kita niat aja itu udah dicatat satu kebaikan, apalagi kalau kita melakukannya. Jadi kita harus punya motivasi supaya kita mau berubah, jangan stuck di situ-situ aja. Kita cari pengalaman, cari di YouTube kan banyak tuh tentang ya ilmu-ilmu yang belum kita pahami gitu ya, atau ikut ke kajian-kajian, atau kita berada di lingkungan yang emang melakukan kebaikan. Soalnya itu lingkungan itu sangat besar banget ya pengaruhnya kayak gitu. Puas dengan jawabannya? Gimana, satu pertanyaan lagi aja kali ya? Mau yang mana Teh Silva? Pilih aja sama Teh Silva. Ikhwan ya, satu lagi. Untuk pertanyaan yang belum disampaikan, boleh nanti chat Teh Silvanya langsung atau Teh Imasnya langsung tanyain apa pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Asep. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Kan dalam Islam itu ada tuntunan atau akhlak saat kita bergaul kepada lawan jenis, seperti menundukkan
pandangan gitu ya Kak. Sepintas perintah ini memang mudah ya dilakukan. Namun pada praktiknya perintah menundukkan pandangan ini ternyata punya tantangan tersendirinya. Bagaimana cara mengontrolnya serta bagaimana pandangan teteh terhadap orang-orang yang berpacaran gitu ya. Kan banyak ya tentang yang menjaga pandangan itu bagaimana Kak pacaran? Bagaimana hukumnya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Pandangan saya ya terhadap orang yang pacaran, suka ada yang kayak gini, teh ada pacarannya juga kita mah ngingetin sholat, ngingetin baca Quran. Itu kan sama-sama kita melakukan kebaikan. Jadi aku melakukan kebaikan ini termotivasi sama pacar aku. Itu sama halnya ya dengan mencuci merebus daging babi. Bukan. Itu sama halnya kayak kita merebus daging babi dengan air zam-zam, itu tidak akan menjadi suci. Itu tidak menjadi halal ya. Kalau tidak menjadi halal bagi babinya. Itu halnya seperti itu ya. Gimana jawabannya? Menjaga pandangan. Ya emang rada sulit ya menjaga pandangan. Kalau untuk menjaga pandangan ya paling kita melakukannya secara wajar aja, gak usah berlebih-lebihan gitu. Jadi untuk para ikhwan paling untuk misalnya memandang wanita nih, jangan sampai menggunakan hawa nafsu sampai mengeluarkan syahwat. Terus untuk perempuan juga jangan sampai kita kayak memandangnya kayak terlalu berlebih-lebihan, karena biasanya dari perempuan yang mengundang berlebih-lebihan maka bakal menarik syahwatnya ini laki-laki. Atau kalau misal kita lihat sebagai laki-laki ya, lihat ahwat, Masya Allah cantik banget. Nah di dalam hati kita tuh langsung astagfirullah, langsung sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena itu bisa mengurangi ya, mungkin berbanyak sholawat. Maaf jawabannya kayak gini. Bagaimana? Ya kalau misalnya sesama teman ya udah seperti biasa aja, yang penting jangan sampai kita ada rasa sambil memandangnya itu gitu. Jadi jangan sampai berpikir yang sesuatu yang negatif sampai ke situ, tapi ya udah biasa aja, ngomong biasa. Kan ada juga kalau misalnya kita cuma lihat nunduk ke bawah terus nunduk ke atas, cuma ke satu titik, menatapnya kan gitu. Kalau misalnya udah berpikiran ke situ ya berarti kita harus mencoba untuk mengalihkan sesuatu pikiran itu kepada sesuatu yang positif gitu. Oh, jadi ini. Ya tadi kata aku ya, perbanyak sholawat. Karena kan man ahabba syai'an faqad katsura dzikruhu. Barang siapa mencintai seseorang pasti akan banyak membicarakannya. Maka dari itu banyaklah sholawat supaya kita terhindar dari pikiran-pikiran yang kayak gitu, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran kotor. Astagfirullah ikhwan. Gimana? Lalu teh kenapa sih harus laki-laki saja gitu yang harus menundukkan pandangan gitu? Kebanyakan tuh. Kita tidak bilang cuma laki-laki ya. Tadi ayatnya udah ada 2. Gimana? Kan
Kan tadi ayatnya udah jelas. Untuk laki-laki Quran surat An-Nur ayat 30 dan untuk perempuan Quran surat An-Nur ayat 31. Kan tadi sudah tertera ya. Itu bukan hanya untuk laki-laki saja menjaga pandangan. Tapi kan teh secara pandangan umum gitu. Bagaimana cara mengklarifikasinya kepada orang-orang itu karena secara umum gitu ya, kebanyakan umum orang itu taunya kepada laki-laki saja yang selalu menjadikan kesalahan dalam menundukkan pandangan gitu. Karena Kenapa apa? wanita enggak? Karena apa? Laki-laki tuh malunya tuh cuma satu. Jadi dia punya keberanian kayak kiu kiu. Nah, itu dia punya malu itu tuh. Kalau sedangkan perempuan jarang kan perempuan yang hei cowok, jarang kan? Betul kan? Karena perempuan punya malu. Oke, terima kasih teh. Ya, gimana jawabannya? Terima kasih teh atas jawabannya. Oke, sama-sama. Sampai jadi. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semua pertanyaan-pertanyaannya. Untuk teman-teman semuanya, jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung kontak ke Teh Silpa atau Teh Imas, atau misalnya bisa gabung ke KSI ya, biar pertanyaan yang masih ada bisa disampaikan. Baik, terima kasih kepada Teh Silpa sama Teh Imas yang telah menyampaikan materinya serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Semoga dari materi KJP ini bisa menambah wawasan dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian Jumat pagi hari ini sudah beres. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Baik, kami pamit undur diri. Saya Risma Maudi Maulani selaku MC. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.